Lansia wajib tahu, 5 jenis latihan ini justru bisa merusak jantung lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak dan Ibu sekalian, para senior yang saya hormati, dan seluruh pemirsa setia kami. Saya seorang dokter jantung, dan hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat krusial dan relevan bagi kita semua yang ingin menikmati usia keemasan dengan jantung yang tetap kuat dan sehat. Saya sering sekali bertemu pasien, dan salah satu kisah yang paling saya ingat adalah tentang Pak Budi, seorang pensiunan yang sangat aktif. Dulu, Pak Budi ini adalah atlet maraton amatir di masa mudanya. Meskipun sudah berusia 65 tahun, semangatnya berolahraga masih membara. Beliau berpikir, saya kan sudah terbiasa dari muda, jadi latihan yang berat pun pasti kuat. Suatu sore, setelah mencoba lagi sesi latihan yang sangat intens seperti waktu muda, Pak Budi merasakan nyeri dada yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jantungnya berdebar sangat kencang, dan beliau jadi sangat khawatir. Ternyata, setelah diperiksa, jantung beliau mengalami beban berlebih yang tidak seharusnya terjadi. Kisah Pak Budi ini menggambarkan sebuah realita penting bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan yang signifikan. Jantung kita, pembuluh darah kita, bahkan respons otot kita terhadap berbagai jenis aktivitas fisik tidak lagi sama seperti saat kita berusia 20 atau 30 tahun. Sebuah latihan yang dulu mungkin terasa menyegarkan dan bermanfaat, kini bisa jadi justru memberikan tekanan yang kurang baik pada jantung kita. Ini bukan tentang berhenti bergerak atau menjadi pasif, justru sebaliknya. Ini tentang menjadi lebih bijak, lebih cerdas, dan lebih mendengarkan sinyal dari tubuh kita sendiri. Hari ini saya akan membagikan 5 jenis latihan yang menurut studi dan pengalaman klinis perlu Bapak dan Ibu pertimbangkan ulang. Beberapa di antaranya bahkan mungkin populer, namun memiliki risiko tersembunyi bagi jantung lansia. Mari kita mulai agar kita bisa terus beraktivitas dengan aman dan nyaman. Baik, yang pertama adalah tentang latihan interval intensitas tinggi atau yang lebih dikenal dengan singkatan HIIT. Latihan ini sempat menjadi tren dan banyak digemari karena janjinya untuk membakar kalori secara cepat dalam waktu singkat. Konsepnya adalah melakukan ledakan aktivitas intensitas sangat tinggi, diikuti dengan periode istirahat singkat, lalu diulang kembali. Misalnya, lari sprint sekuat tenaga selama 30 detik, lalu jalan kaki ringan 1 menit, dan diulang 8 sampai 10 kali. Kedengarannya efektif, bukan? Namun, bagi Bapak dan Ibu yang berusia di atas 60 tahun, pendekatan ini bisa jadi kurang ideal, bahkan berpotensi membahayakan jantung. Mengapa demikian? Jantung lansia tidak seelastis jantung orang muda. Ketika kita secara mendadak memacu detak jantung dari kondisi istirahat ke denyut maksimal dalam hitungan detik, kemudian menurunkannya lagi dan mengulanginya berkali-kali, ini menyebabkan apa yang kami sebut sebagai lonjakan tekanan darah sistolik. Ini adalah tekanan darah saat jantung memompa. Selain itu, terjadi variabilitas detak jantung yang tinggi. Artinya, detak jantung Anda naik turun dengan sangat drastis. Kedua hal ini adalah indikator stres yang signifikan pada sistem kardiovaskular. Jantung kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Dipaksa untuk berulang kali beralih dari 0 ke 100 tanpa jeda yang cukup, tanpa kesempatan untuk menstabilkan diri, bisa memicu kelelahan pada otot jantung, bahkan berpotensi memicu aritmia atau gangguan irama jantung pada individu yang rentan. Ingat, tujuan kita adalah menjaga jantung tetap kuat, bukan memaksanya hingga batas. Jadi, apa alternatifnya? Kita tidak perlu berhenti berolahraga kardio. Alih-alih HIIT, fokuslah pada kardio intensitas sedang yang stabil. Contohnya, jalan kaki cepat, lakukan selama 30 menit setiap hari atau setidaknya 5 kali seminggu. Kecepatan di mana Anda masih bisa berbicara, tetapi agak terengah-engah. Berenang ringan ini sangat bagus karena minim dampak pada sendi dan memberikan latihan kardio yang merata. Tai Chi di taman, gerakan lembut dan mengalir yang fokus pada pernapasan dan keseimbangan sangat baik untuk jantung dan pikiran. Poin kedua yang perlu kita cermati adalah latihan crunch dan angkat beban berat.
terutama dengan teknik yang salah atau beban yang terlalu ekstrem. Latihan kekuatan tentu penting bagi lansia untuk menjaga massa otot dan kepadatan tulang. Namun, cara kita melakukannya menjadi kunci. Ketika kita melakukan crunch atau mengangkat beban yang sangat berat, seringkali kita cenderung menahan napas. Ini secara refleks meningkatkan tekanan di dalam perut, intraabdominal, dan di dalam dada, intratoraks. Bayangkan seperti Anda sedang mengejan kuat. Peningkatan tekanan ini secara langsung memberikan beban ekstra pada jantung, memaksanya untuk memompa darah dengan tekanan yang jauh lebih tinggi. Beberapa studi menunjukkan bahwa latihan resistensi yang berat atau isometrik, menahan posisi, dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah akut yang signifikan pada lansia. Bagi seseorang dengan riwayat tekanan darah tinggi atau kondisi jantung lainnya, ini bisa sangat berisiko, bahkan berpotensi memicu kejadian kardiovaskular yang tidak diinginkan. Jadi, bagaimana cara melatih kekuatan otot dengan aman? Gunakan tali resistensi, resistance bands, atau beban yang lebih ringan. Ini memungkinkan Anda melatih otot tanpa memberikan tekanan berlebih pada jantung dan pembuluh darah. Fokus pada gerakan lambat dan terkontrol. Hindari gerakan eksplosif atau terburu-buru. Rasakan kontraksi otot Anda. Hindari menahan napas, kunci penting. Selalu buang napas saat Anda mengerahkan tenaga, misalnya saat mengangkat beban, dan tarik napas saat menurunkan. Ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Pertimbangkan bekerja dengan pelatih bersertifikat, terutama yang memiliki pemahaman tentang fisiologi lansia. Mereka bisa merancang program yang aman dan efektif. Poin ketiga kita adalah tentang berolahraga di suhu yang ekstrem, baik terlalu dingin maupun terlalu panas. Lingkungan tempat kita berolahraga seringkali luput dari perhatian, padahal dampaknya pada jantung bisa sangat signifikan. Mari kita bahas cuaca dingin terlebih dahulu. Ketika suhu lingkungan turun drastis, tubuh kita secara alami berusaha mempertahankan suhu inti. Salah satu caranya adalah dengan menyempitkan pembuluh darah kita, terutama di kulit dan ekstremitas. Penyempitan pembuluh darah ini dapat meningkatkan tekanan darah, karena jantung harus memompa lebih keras untuk mengalirkan darah melalui pembuluh yang lebih sempit. Bagi seseorang dengan kondisi jantung yang sudah ada, atau tekanan darah tinggi, ini bisa sangat berisiko. Risiko serangan jantung bahkan bisa meningkat di cuaca dingin yang ekstrim. Sebaliknya, berolahraga di cuaca yang sangat panas juga tidak kalah berisiko. Saat panas, tubuh berusaha mendinginkan diri dengan melebarkan pembuluh darah di kulit, sehingga lebih banyak darah mengalir ke sana untuk melepaskan panas. Ini memaksa jantung untuk memompa lebih cepat untuk menjaga sirkulasi darah ke organ vital lainnya, apalagi jika kita mengalami dehidrasi. Kondisi ini bisa menyebabkan kelelahan panas, serangan panas, bahkan gangguan irama jantung. Jadi, bagaimana cara kita tetap aktif tanpa mengorbankan jantung karena suhu ekstrem? Pilih waktu yang tepat di musim panas, berolahragalah di pagi atau sore hari saat suhu lebih sejuk. Di musim dingin, pilihlah waktu siang hari yang lebih hangat. Pilih lingkungan yang stabil, jika memungkinkan, berolahraga di dalam ruangan yang suhunya terkontrol, seperti pusat kebugaran atau di rumah. Hidrasi adalah kunci. Minumlah air yang cukup sebelum, selama, dan setelah aktivitas fisik, terlepas dari cuacanya. Pakaian yang tepat, kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat saat panas, dan pakaian berlapis saat dingin, agar Anda bisa menyesuaikan diri. Poin keempat adalah mengenai gerakan-gerakan yang cepat dan penuh semangat, seperti melompat, berputar mendadak, atau perubahan arah yang tiba-tiba. Ini sering kita lihat dalam olahraga yang lebih dinamis. Seiring bertambahnya usia, beberapa sistem dalam tubuh kita mengalami sedikit perlambatan. Sistem saraf kita yang bertanggung jawab mengirimkan sinyal ke otot mungkin tidak lagi bereaksi secepat dulu. Refleks kita juga bisa menjadi tidak setajam saat muda, dan yang paling penting, keseimbangan kita mungkin tidak seandal sebelumnya. Selain itu, pembuluh darah besar kita, arteri, juga cenderung kehilangan elastisitasnya menjadi lebih kaku. Gerakan-gerakan yang melibatkan perubahan posisi atau kecepatan yang sangat cepat dapat menuntut respons yang sangat cepat dari sistem
kardiovaskular dan saraf. Misalnya, saat Anda melompat, jantung harus segera memompa darah ke otot-otot kaki. Jika ada jeda atau respons yang tertunda, ini bisa menyebabkan fluktuasi tekanan darah yang tidak diinginkan, bahkan memicu ritme jantung yang tidak teratur, atau yang lebih parah, risiko jatuh yang bisa berakibat cedera serius. Lalu, apa solusinya? Kita tetap bisa menjaga kelincahan dan koordinasi tanpa risiko. Pilihlah jenis latihan yang lebih lambat dan mengalir, yang memungkinkan tubuh Anda beradaptasi dengan ritme yang lebih tenang. Tai Chi, ini adalah bentuk latihan yang sangat baik untuk keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi dengan gerakan yang lambat dan terkontrol. Aerobik air memberikan dukungan pada tubuh, mengurangi dampak pada sendi, namun tetap memberikan resistensi yang baik untuk kekuatan dan kardio. Peregangan lembut dan yoga lansia fokus pada kelenturan dan pernapasan, sangat baik untuk relaksasi dan menjaga jangkauan gerak, latihan keseimbangan statis, seperti berdiri satu kaki sambil memegang sandaran atau berjalan tumit ke jari kaki. Terakhir, namun tak kalah penting, adalah kebiasaan berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur. Banyak dari kita mungkin merasa nyaman berolahraga di malam hari setelah aktivitas harian. Namun, ini bisa berdampak negatif pada kualitas tidur dan secara tidak langsung pada kesehatan jantung kita. Latihan fisik yang intens, terutama dalam waktu 2-3 jam sebelum tidur, dapat meningkatkan detak jantung dan suhu tubuh inti Anda. Kondisi ini membuat sistem saraf simpatik kita, yang bertanggung jawab untuk respons lawan atau lari, tetap aktif. Akibatnya, tubuh kita akan kesulitan untuk masuk ke mode relaksasi yang diperlukan untuk tidur nyenyak dan restoratif. Padahal, tidur yang berkualitas adalah salah satu pilar utama kesehatan, terutama bagi lansia. Kurang tidur kronis telah secara ilmiah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk peningkatan risiko tekanan darah tinggi, peradangan sistemik, resistensi insulin yang bisa berujung pada diabetes, dan bahkan gangguan ritme jantung yang tidak teratur. Jantung kita butuh istirahat yang cukup untuk pulih dan berfungsi optimal. Jadi, bagaimana kita mengaturnya? Pindahkan sesi latihan intens Anda ke pagi atau sore hari. Berikan waktu setidaknya 3-4 jam sebelum tidur agar detak jantung dan suhu tubuh Anda bisa kembali normal. Jaga malam tetap lembut dan menenangkan. Jika Anda ingin beraktivitas di malam hari, pilihlah aktivitas yang lebih santai seperti peregangan ringan, yoga restoratif, membaca buku, atau meditasi dan latihan pernapasan dalam. Ini akan membantu tubuh dan pikiran Anda bersiap untuk tidur. Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat sehat, semoga informasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita bisa menjaga kesehatan jantung di usia keemasan ini dengan lebih bijak. Menua bukan berarti kita harus menyerah atau berhenti beraktivitas. Justru sebaliknya. Ini adalah kesempatan untuk memilih jalur yang lebih bijaksana dalam berolahraga. Dengan kesadaran penuh, kelembutan pada tubuh, dan yang terpenting, selalu mendengarkan sinyal-sinyal dari tubuh kita sendiri. Perubahan positif pada kesehatan kita pastinya tidak terjadi secara instan. Tentu ada proses yang harus kita lewati, usaha yang kadang tidak mudah, tapi saya jamin, diperlukan konsistensi untuk mencapai manfaat yang luar biasa ini. Mari kita jadikan ini sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita. Kami sangat terbuka terhadap masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama terkait topik-topik kesehatan. Misalnya ada makanan tradisional asli Indonesia yang Anda tahu bisa mencegah penyusutan otot kaki, atau tips hidup sehat dari kearifan lokal daerah Anda. Silakan bagikan keluhan, pertanyaan, atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita berdiskusi, saling memberikan tips dan trik dalam menjaga kesehatan. Dan yang paling penting, silakan ajukan permintaan topik untuk saya bahas pada video selanjutnya. Masukan Anda adalah inspirasi bagi kami. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, berikan like sebagai dukungan, dan bagikan video ini kepada rekan dan keluarga Anda yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat dan tetap semangat.